Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan proyek saya yang berjudul Pemilihan Mekanik Terbaik menggunakan metode SAW. Perkenalkan, nama saya M. Sarif Maulana dengan NIM 21090003 dari kelas 4A. Di sini saya akan menampilkan halaman login di sistem perhitungan mekanik terbaik metode SAW. Di sini saya pertama masuk dengan username admin, kemudian kata sandinya juga admin. Untuk halaman awal itu seperti ini. Kemudian di sini ada kriteria, CRIPS, atau subkriteria, kemudian alternatif, nilai alternatif, kemudian perhitungan. Yang pertama di dalam kriteria itu ada 5 kriteria yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu troubleshooting, yang kedua masa kerja, yang ketiga pendidikan, yang keempat surat teguran, yang kelima yaitu attitude. Atributnya sendiri menggunakan benefit. Kemudian bobotnya saya troubleshooting kasih 5, masa kerja kasih 4, pendidikan juga dikasih 3, surat teguran 5, attitude 4. Selain itu, di menu halaman kriteria, kita bisa menambahkan kriteria baru yang diperlukan untuk mencari mekanik terbaik. Semisal ada kriteria baru, kita tambahkan di sini. Kemudian di halaman berikutnya yaitu di CRIPS atau subkriteria. Di sini ada banyak subkriteria. Yang pertama dari subkriteria troubleshooting, yaitu troubleshooting itu ada beberapa sub, yaitu di sini ada 5 sub. Sangat kurang, cukup, mahir, kemudian sangat mahir. Di sini saya berikan nilai 1 sampai 5. Kemudian di kriteria berikutnya yaitu kriteria masa kerja mempunyai subkriteria atau CRIPS itu ada 3. Ada kurang dari 1 tahun, 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Kemudian lebih dari 2 tahun. Ini mohon maaf saya ganti. Ini lebih dari 2 tahun. Saya simpan. Nah, sudah terupdate. Kemudian di sini ada pendidikan. Pendidikan tersebut saya bagi 3, yaitu SMK, D3, kemudian S1. S1 itu dikasih nilai 3. Kemudian surat teguran juga ada 3 poin. Kemudian attitude juga ada 3 poin. Ada 3 poin subkriteria. Kemudian di halaman berikutnya ada alternatif. Di sini alternatif itu kita tambahkan nama mekaniknya. Di sini saya sudah menambahkan nama 5 mekanik. Semisal ada tambahan mekanik, kita bisa menambahkan seperti ini. Kemudian dinilai alternatif. Di sini kita bisa mengasih nilai mekanik tersebut dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Di sini contohnya M. Sarif Maulana. Kita nilai dari troubleshooting-nya. Di sini ada pilihannya sesuai subkriteria atau CRIPS yang sudah kita buat tadi. Di sini ada sangat kurang, cukup, mahir, dan sangat mahir. Kemudian ada masa kerja, pendidikan, surat teguran, dan attitude.
yang terakhir yaitu di perhitungan. Di perhitungan sendiri di sini ada tabel kriteria. Kriteria tersebut yang bobotnya itu sudah ditentukan, kemudian ada jumlah bobot yaitu ada 21. Kemudian di sini ada ternormalisasikan. Jika dijumlahkan bobot seluruhnya itu nilainya 1. Kemudian di sini ada tabel alternatif. Di tabel alternatif itu menunjukkan penilaian dari setiap mekanik per kriteria. Di sini ada troubleshooting, masa kerja, pendidikan, surat teguran, kemudian attitude. Kemudian di sini ada nilai alternatif. Nilai alternatif sendiri di sini ada nilai yang sudah ditentukan di sub kriteria. Semisal ini ada troubleshooting sangat mahir, M. Syarif Maulana itu dinilai sangat mahir. Lah, nilai sangat mahir tersebut itu nilainya 5. Kemudian masa kerja 1 sampai 1,5 tahun, nilainya itu 2. Kemudian pendidikannya itu lulusan mana? Lulusan S1. Lulusan S1 tadi di sub kriterianya itu nilainya 3. Semisal SMK atau D3 itu kan ada nilainya sendiri 1 dan 2. Kemudian di surat teguran itu tidak pernah itu nilainya 3. Kemudian di attitude itu baik, nilainya 3. Kemudian di sini di Dimas Aditya itu troubleshooting mahir itu nilainya 4. Masa kerja itu kurang dari 1 tahun, nilainya 1, dan seterusnya. Lah di sini min max itu menandakan kalau min itu nilai yang paling kecil, kemungkinan itu untuk mencari nilai cost. Kalau max itu untuk mencari nilai benefit. Kemudian ada normalisasi. Nah, di normalisasi tersebut itu kenapa nilainya 1? Di sini kan nilainya M. Syarif Maulana troubleshooting nilainya 5. Lah nilai 5 tersebut itu kan troubleshooting benefit. Lah benefit tersebut kan mencarinya max. Lah 5 dibagi 5 itu 1. Kemudian seterusnya. Misal 2 dibagi nilai paling tingginya 2, 1. Kemudian di sini kenapa 0,8? Itu 4 dibagi sama 5. Itu nilainya 0,8. Kemudian di sini ada terbobot di tabel terbobot tersendiri itu jumlah dari nilai nilai 0,2381 dari normalisasi bobot dikalikan dengan 1. Hasilnya itu 0,2381 dan seterusnya. Semisal C2 0,1905 dikalikan dengan ini. Ini 1. C2 ini dikalikan sama C2 ternormalisasikan. Hasilnya ini. Kemudian di perankingan itu pengambilan nilainya itu A1 dengan kriteria yang sudah dinormalisasikan dengan nilai bobot itu dijumlahkan. Semisal di sini A01 ini dijumlahkan semua itu nilainya 1. Kemudian
Ranking kedua Nurrohman. Nurrohman itu A03 dari C01 sampai C05 itu dijumlahkan. Itu nilainya 0,9048. Dan seterusnya. Kemudian ada pelaporan cetak, yaitu di sini untuk melaporkan hasil perankingannya sesuai dari tabel tersebut. Nah, seperti ini. Yang terakhir yaitu di sini ada halaman user. Di halaman user tersebut di sini untuk menambahkan halaman login, yaitu di sini kan tadi login sebagai admin. Kemudian masuknya sebagai admin. Kalau semisal masuk sebagai user itu halamannya sama, tetapi berbeda, tidak ada menu user, sama tidak bisa menghapus dan mengedit folder di kriteria. Jadi user tersebut hanya bisa melihat untuk melihat perhitungan dan lain-lain, terutama yaitu rankingan yang ada di halaman perhitungan ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau tidak bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.